Tahapan wawancara dalam konseling. Nah, berikut akan disampaikan beberapa tahapan wawancara dalam konseling. Pertama, tahapannya adalah pendekatan. Nah, dalam pendekatan ini dimulai dengan pertanyaan basa-basi. Misalkan, apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu? Gitu kan? Apa kabar Akang? Apa kabar Teteh? Nah, ini sebagai tahap dari pendekatan ya. Pendekatan kita supaya klien juga nyaman terhadap kita sebagai konselor. Ya, kita bagaimana membuat antara kita sebagai konselor dengan klien tidak ada jarak. Kemudian langkah kedua dalam tahap wawancara dalam konseling yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita ini melakukan assessment ya, penilaian. Kemudian kita juga sudah mulai menggali. Nih, apa masalahnya gitu kan? Kemudian apa sih penyebab masalahnya? Misalkan klien kita masalahnya karena kecanduan merokok. Nah, kita tanya pertama misalkan sejak kapan merokok, kemudian berapa banyak merokok di dalam sehari gitu kan, kemudian jenis rokoknya apa saja, terus di mana saja kita biasanya merokok, kemudian alasan dulu kenapa sih merokok, sampai pada akhirnya apa sih alasan klien ini ingin berhenti merokok. Nah, di sini dimulai penggalian pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, menentukan hasil sesuai dengan arah yang diinginkan. Nah, kita tanya di sini, apa yang Anda inginkan akan terjadi setelah proses konseling ini? Misalkan tadi karena masalahnya kecanduan merokok. Klien ingin berhenti merokok. Nah, berarti kan ini target ya, ini targetnya. Jadi kenapa dia ingin konseling? Yaitu dia ingin mendapatkan solusi yang pada akhirnya dia bisa berhenti merokok. Nah, ini yang harus dipahami oleh keduanya, baik kita sebagai konselor atau tenaga kesehatan maupun dari klien kita. Kemudian langkah yang keempat adalah menemukan alternatif atau mengemukakan alternatif pemecahan masalah. Apa yang dapat kita lakukan mengenai hal tersebut? Nah, ini kita bareng-bareng ya. Ya, jangan-jangan kliennya sendiri kan sudah punya pemecahan masalahnya sendiri. Ya, kadang orang kan curhat, kadang orang menyampaikan masalahnya, setelah masalahnya tersampaikan, nah solusinya ada di dianya sendiri gitu kan, ada di kliennya sendiri. Nah, sehingga kita sebagai konselor ya sebetulnya tidak perlu memberikan solusi, ya solusi sudah ada di kliennya kita sendiri. Kita tinggal arahkan, tinggal dampingi, nanti ya tinggal pantau sejauh mana gitu kan dia memilih alternatif tersebut. Tapi kalau misalkan klien kita memang belum punya alternatif untuk pemecahan masalah, ya tentunya kita harus memberikan beberapa alternatif. Ya, misalkan tadi kalau memang dia kecanduan merokok dan tujuannya ingin berhenti merokok, ya kita bisa memberikan beberapa alternatif. Misalkan cara pertama, kita menyarankan ke klien itu untuk mengurangi frekuensi merokok. Yang tadinya misalkan merokok sehari bisa habis 2 bungkus, ya kita sarankan mulai hari besok coba kurangi yang tadinya 2 bungkus jadi 1 bungkus. Lusa jadi 6 batang, berikutnya jadi 3 batang, berikutnya sampai memang ada target hari keberapa benar-benar memang dia tidak merokok. Kemudian alternatif kedua, ada cara misalkan
untuk menunda kebiasaan merokok. Yang biasanya jam 7 pagi sudah mulai merokok, nah kita naikin 2 jam misalkan. Jadi kalau jam 7 naikin 2 jam, jam 9. Nah jadi mulainya jam 9 gitu kan. Berikutnya kalau hari berikutnya naik lagi 2 jam, jam 11. Nah berikutnya naik lagi 2 jam, jam 1. Sampai pada siklus memang sudah tidak ada waktu lagi untuk merokok. Nah itu alternatif. Kemudian alternatif ketiga, bisa diganti dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Misalkan ketika ingin merokok, maka klien tersebut makan buah-buahan gitu ya, atau minum air putih. Jadi ingat, ketika ingin merokok, ganti keinginan tersebut menjadi konsumsi yang makanan atau minuman yang sehat. Jadi emosinya terobati dengan konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Itu bisa. Kemudian yang terakhir, misalkan alternatif, harus terapi berhenti merokok. Nah ini juga boleh ditawarkan. Ini terapi berhenti merokok akan mempercepat dan mempermudah klien untuk berhenti merokok. Nah ini bisa jadi pilihan. Tapi pada akhirnya ya kliennya itu sendiri yang menentukan kapan dia berhenti merokok dan pakai metode apa nih berhenti merokoknya. Jadi bukan kita konselor atau tenaga kesehatan yang menentukan strategi mana yang akan dipilih. Tapi ya kliennya itu sendiri yang memilih metode yang kita sampaikan, beberapa metode tadi. Kemudian yang terakhir adalah generalisasi dan pengalihan proses belajar mengajar. Apakah Anda mau melakukan hal tersebut? Pastikan ya, misalkan tadi sudah memilih untuk melakukan terapi berhenti merokok. Nah, dipastikan kapan nih mau melakukan terapi tersebut gitu kan. Kemudian kepada siapa? Kalau konselornya atau kita bisa melakukan terapi, ya tentu dengan kita. Nah, jadwalnya diatur, mau kapan? Mau besok kah? Mau lusa? Mau seminggu lagi? Nah, ini harus disepakati dengan klien kita. Ya kalau bisa jangan terlalu lama ya. Kalau sekarang diskusi, ya kalau udah siap besok dilakukan itu. Terus jam berapa? Jam berapa di perjanjiannya gitu kan akan melakukan terapi. Kemudian kalau ada biaya misalkan terapi, nah itu harus diperhitungkan juga. Ya biayanya sudah siap belum gitu. Kemudian siapa nih yang akan mengantar? Nah hal-hal tersebut bisa dipastikan di proses terakhir di sini, sehingga apapun metode yang dipilih dipastikan bahwa klien kita itu melaksanakan solusi atau pemecahan masalah yang dipilih tadi. Mau terapi, mau dengan cara mengurangi frekuensi merokoknya, mau dengan cara penundaan, mau dengan diganti dengan makanan-makanan yang sehat. Silakan, tapi yang jelas kita sebagai konselor harus memastikan bahwa klien kita ini menjalankan proses tersebut, sehingga tujuannya untuk berubah perilaku yang tadinya merokok menjadi tidak merokok tercapai.